Jenderal Kopassus gagah dan sangar dari Magelang ini sekarang menjadi Komandan Komando Operasi Khusus TNI. Siapa Jenderal sangar dari Magelang yang saat ini tengah dipercaya menjadi Komandan Komando Operasi Khusus TNI ini? Dia bernama Djoko Purwo Putranto. Pangkatnya sekarang Mayor Jenderal TNI alias Jenderal Bintang 2. Siapa Jenderal Kopassus sangar yang saat ini sedang menjabat sebagai Komandan Komando Operasi Khusus TNI ini? Berikut ini adalah sekilas riwayat karir dari Maijen Djoko Putranto. Jenderal Sangar Kopassus, Komandan Komando Operasi Khusus TNI. Dikutip dari artikel yang dimuat di Wikipedia, Mayor Jenderal Djoko Putranto merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990. Sebelum masuk Akmil, Jenderal Djoko menempuh pendidikan di SMA Negeri 4 Semarang. Dia lulusan Akmil dari Kecabangan Infanteri, Kopassus. Setelah lulus dari Akademi Militer, Akmil, pada tahun 1990. Djoko Purwo Putranto memulai karir perwira pertamanya sebagai Komandan Peleton atau Danton di Batalion Infanteri 742, Satya Wirayuda yang berada di bawah Komando Korem 162, Wira Bakti. Kodam 9 Udayana. Pada tahun 1992, Djoko tercatat menempuh latihan Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Ia dinyatakan lulus dari pendidikan komando pada tahun 1993 dan resmi jadi prajurit komando. Selanjutnya setelah lulus dari pendidikan komando, Djoko bertugas di Satuan Elit Korps Baret Merah Kopassus hingga tahun 2004. Djoko Purwo Putranto juga pernah berdinas di Satuan Tempur, Satuan Teritorial, Lembaga Pendidikan Jajaran TNI AD dan Mabes TNI. Berikut ini adalah riwayat karir lengkap dari Maijen Djoko Purwo Putranto, Jenderal Sangar Kopassus yang kini jadi Komandan Komando Operasi Khusus TNI. Djoko tercatat pernah menjadi Danton Yonif 742, Satya Wirayuda Kodam 9 Udayana. Selanjutnya menjadi Danton 1 Kiceyon 742, Satya Wirayuda Kodam 9 Udayana. Setelah itu mengikuti pendidikan Komando Kopassus. Setelah lulus pendidikan komando, Djoko ditempatkan di Kopassus. Di Kopassus ia pernah menjabat sebagai Komandan Unit 1 Yon 21 Grup 2, Kopassus. Dia juga pernah memegang posisi sebagai Wadan Tim 2 Yon 21 Grup 2, Kopassus. Lalu menjadi Dantim 2 Yon 21 Grup 2 Kopassus dengan pangkat Kapten. Tidak lama setelah itu diangkat menjadi Danki 1 Yon 21 Grup 2 Kopassus. Kemudian dipercaya menjadi Kasih Opsion 21 Grup 2 Kopassus. Setelah itu, diangkat menjadi Wadanden 5, 1, 2 Grup 5 Kopassus. Masih di Kopassus, Djoko juga pernah memegang jabatan antara lain Pasi Intel Opsion 51 Grup 5 Kopassus dan Kasih 1, Intel Grup 5 Kopassus sampai pangkat mayor diraihnya ketika dia dipercaya menjadi Danden Benik Grup 5 Kopassus. Selesai bertugas sebagai Danden Benik Grup 5 Kopassus, Djoko dipercaya menjadi Wadenyan Ban Grup 5 Kopassus. Lalu dimutasi menjadi Kasih Intel Sat 81, Gultor Kopassus. Kemudian menjadi Pamen Kopassus dalam rangka pendidikan di Seskoat. Selesai pendidikan di Seskoat, Djoko diangkat menjadi Dansat di Sespes Pusdikpasus. Setelah itu menjadi pejabat sementara dan Yonif 1, 3, 4, Tua Sakti Korem 031, Wirabima Kodam 1 Bukit Barisan. Kemudian diangkat menjadi Danyonif 1, 3, 4, Tua Sakti Korem 031, Wirabima Kodam 1 Bukit Barisan. Sebelum akhirnya menempati posisi Pabandialat Sopsdam 1, Bukit Barisan. Setelah itu dia menempuh pendidikan di luar negeri. Selesai pendidikan di luar negeri, Djoko ditempatkan sebagai Kaspri Pangdam 1, Bukit Barisan. Baru kemudian ditarik ke Seskoat sebagai dosen muda Seskoat. Usai bertugas di Seskoat sebagai dosen, Djoko dipromosikan menjadi Kasbrigif Linut 17, Kujang 1 Kostrat. Kemudian kembali ke Kopassus untuk memegang posisi Aslok Danjen Kopassus dengan pangkat kolonel. Tidak lama setelah itu, Djoko dimutasi menjadi Sespri Kasum TNI dan Koorspri Panglima TNI.
Pada tahun 2014, Joko bertugas di Kodam Sriwijaya sebagai Danrindam II, Sriwijaya. Jabatan Danrindam dipegangnya hingga tahun 2015. Kemudian dapat penugasan baru menjadi Danrem 043, Garuda Hitam pada tahun 2015. Joko menjadi Danrem sampai tahun 2016. Setelah itu diangkat menjadi Danpuslat Purkodiklatat. Dia menjadi Danpuslat Purkodiklatat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2017, Joko ditugaskan ke Kostrad, jabatan Kasdiviv 1, Kostrad dipercayakan kepadanya. Pangkatnya pun naik menjadi Brigadir Jenderal. Jabatan Kasdiviv 1, Kostrad dipegang Joko dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Usai bertugas di Kostrad, Joko ditugaskan ke Aceh. Ia ditunjuk sebagai Kasdam Iskandar Muda. Jabatan Kasdam Iskandar Muda dipegang Joko dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Baru kemudian pada tahun 2021, Joko kembali ke Jakarta. Posisi Dankoopsus TNI dipercayakan kepadanya. Hingga sekarang Joko masih jadi Komandan Koopsus. Joko menjadi Dankoopsus menggantikan Maijen TNI Richard Tampu Bolon yang ketika itu dipromosikan sebagai Panglima Kodam 16 Patimura. Adapun penugasan operasi yang pernah dijalani Joko antara lain, Operasi Seroja Timur pada tahun 1992, Operasi Seroja Timur pada tahun 1994 dan Operasi di Irian Jaya pada tahun 1998. Berbagai pendidikan militer baik dalam maupun luar negeri pernah dijalani Jenderal Sanggar Kopassus ini. Tahun 2009, Joko berhasil meraih gelar Master of Science di Naval Postgraduate School, NPS, Monterey, California, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2013 menyelesaikan pendidikan Joint Forces Staff College di Norfolk, Virginia, Amerika Serikat atau pendidikan yang setara dengan Sesko TNI. Selain itu, Joko juga pernah menempuh beragam pendidikan di dalam negeri antara lain Sussarkap Infanteri tahun 1990. Susar Para tahun 1991, Komando tahun 1992, Sus Gumil tahun 1993, Jam Master tahun 1995, Gultor tahun 1997, Suspa Intel Analis tahun 1999, Selapa tahun 2000, Kibi Advan tahun 2002, Seskoat tahun 2004, Susdanion tahun 2005, Frival tahun 2010 dan Lemhanas tahun 2019.